sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Pada saat ini akan memberikan tips sederhana untuk memberikan penanganan kepada kasus seperti tidak nyaman di area bahu atau sakit bahu, atau dalam bahasa ilmiah kita adalah frozen shoulder. Wafilakumullah, kita bisa melihat terlebih dahulu kondisi pasien seperti apa. Ada beberapa kemungkinan yang memang menyebabkan seorang bisa terkena penyakit atau rasa tidak nyaman pada bahu. Yang pertama adalah mungkin dia pernah mengalami yang namanya gejala stroke ringan. Ya, ini juga bisa menjadi faktor yang membuat seseorang tidak nyaman di area bahu. Kemudian, yang kedua adalah kita masuk kepada ranah kolesterol. Nah, ini paling banyak pada zaman ini seseorang yang terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dengan tidak dibarengi olahraga dan minum yang cukup, maka dia banyak yang terkena penyakit kolesterol. Dan itu rentan sekali dengan memberatkan area bahu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga karena gula darah yang tinggi, ya, atau diabetes, atau kemudian ada juga dengan darah tinggi atau tensi darah yang tinggi, ya, atau hipertensi, ya, kemudian bisa jadi juga ada yang namanya kekakuan di area bahu dan tulang belakang. Makanya tidak terlepas semuanya ini adalah kembali dengan keselarasan tulang belakang. Atau adapun juga ada cedera menahun. Contoh, seseorang yang mengalami adanya skoliosis tapi tidak sadar adanya skoliosis. Contoh kembali, ada seseorang yang ternyata sudah mengalami yang namanya memar bertahun-tahun tapi tidak disadari atau tidak diobati. Maka itu bisa menyebabkan seseorang itu seketika sewaktu-waktu dapat kambuh yang namanya frozen shoulder atau sakit bahu. Baiklah, ikhwafillah, kita masuk saja kepada sesi untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yang dimana berfungsi untuk memanipulasi adanya kekakuan atau sakit-sakit di area bahu. Yang pertama, kita perlu untuk melakukan relaksasi terhadap area-area yang merasa kaku. Bisa kita lakukan pijatan-pijatan sederhana, ya, remasan-remasan manja, ya. Kita lihat lagi, wafilah. Bisa lakukan ini paling minimal untuk orang yang mengalami sakit di area bahu itu sekitar ada 10 menit atau 15 menit, ya. Nah, kita lakukan hal ini secara terus-menerus, ya, tidak buru-buru supaya menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kemudian, wafilah, maka kita harus juga melakukan gerakan-gerakan yang bersifat peregangan. Contoh, tangan pasien, ya, kita masukkan ke bahu pasien. Kemudian kita perintahkan pasien untuk diputar tangannya, putar ke belakang, diputar. Kita bantu. Ini berfungsi untuk memuraikan segala sumbatan ataupun laktat, ya, yang menumpuk di area bahu. Baik. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah wafilah, kita masukkan tangan pasien seperti ini. Dilihat semuanya, ya. Kita masuk tangan kita, badan kita mendekat kepada pasien. Baik. Ke belakang perlahan dan kejut sedikit. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah lakukan, kita lihat, ya, posisinya ini, posisi kaki saya ini seperti kaki bebek, ya. Baik, kita lihat. Oke, luar biasa, wafilah, ya, begitu banyak bunyi-bunyi krek, ya, dari tulang belakang ini kembali itu menandakan apa? Penyesuaian atau adjustment dari tulang belakang. Barakallah, semoga bermanfaat tipsnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.